बोलते स्टेशन. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Nisapki dari Palangkaraya, Putu-Putu dari Bali, Moh Azwan dari Malaysia, Ana Nur Habibah dari NTB, Noliana dari NTB, Adit Mahesa dari Bima, Sintayasi dari Kalimantan Tengah, Bang Reza dari Banjarmasin, Hadian dari Ranceke, Yusuf dari Maluku, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Viraji 2024. Bagaimana kisah keseruannya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang inspektur polisi bernama Prabakar baru saja mendapati sebuah panggilan dari temannya, yang mana Prabakar diajak oleh temannya tersebut untuk ikut serta dalam pembuatan film yang nantinya akan dipasarkan di berbagai channel televisi. Sontak Prabakar pun ikut senang dikarenakan ia terkenal tidak hanya menjadi seorang polisi saja, melainkan akan menjadi seorang aktor yang ternama juga. Di sisi lain, seorang wanita bernama Veda yang merupakan seorang komedi tunggal. Veda sangat berkeinginan menjadi seorang komedi terkenal dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Namun tidak ada satu orang pun yang tertawa ataupun tertarik dengan komedian yang sering dibuat oleh Veda. Veda terus berusaha untuk mewujudkan impiannya tersebut, sehingga di suatu hari ia mendapat undangan dari seseorang yang akan membawainya ke suatu tempat, yang nantinya akan menghadiri serta tampil di acara yang disebut San Manam, yang direncanakan oleh seorang peramal yang selebriti bernama Swamiji. Terlihat Veda sangat begitu bahagia walaupun kedua orang tuanya tidak mengizinkan, tetapi Veda tetap saja berangkat ke acara tersebut. Sesampainya Veda di sana, terlihat Veda tidak sendirian, melainkan mendapat teman castingnya yaitu Dr. Suda beserta fotografer bernama Raju. Excuse me, Andy. Hai. Di samping itu mereka disambut oleh sang manajer yaitu Asok yang akan memandu mereka menuju tempat pembuatan film. Na pero Ashok Chakravarti, I am the event manager here. Yang mana Kodandam yang menjadi produser di dalam pembuatan film tersebut. Namun mereka merasa aneh dengan tempat pembuatan film yang mereka tempati saat ini, di mana mereka tidak menemukan pemeran yang lainnya serta tidak ada sedikit pun jaringan, yang kemudian membuat mereka tidak bisa menghubungi siapapun untuk mengabarkan situasi tersebut yang sangat mencekam. Di samping itu juga, Swamiji yang merupakan seorang peramal selebriti juga diundang dalam acara tersebut. Namun mirisnya, mereka tidak menemukan orang yang telah mengundang mereka yang merupakan kepala studio di alam pembuatan film tersebut. Sementara itu, Inspektur Prabakar yang sudah tiba di lokasi pun langsung menelusuri tempat tersebut, di mana Prabakar menemukan beberapa lukisan di dinding yang menjelaskan bahwa pernah terjadi sebuah penganiayaan di tempat itu secara brutal. Kini Prabakar merasa sangat aneh dengan konsep yang telah dibuat oleh Swamiji. Dan di saat itu pun Prabakar tetap saja berpikiran positif mengenai hayalannya yang mana suatu nasib buruk akan menimpa mereka. Di satu sisi terlihat Raju mengelilingi tempat yang sangat menyeramkan tersebut, di mana Raju sangat takut sekali karena di malam itu ia dihantui oleh penunggu tempat itu. Raju kemudian memberanikan diri dengan mendekati sebuah kain putih yang melayang yang berada di sisi kanannya, yang ternyata itu hanyalah sebuah manekin yang tertinggal di tempat tersebut. Namun tiba-tiba saja sepasang suami istri bernama Ramana beserta sang istri tercinta yaitu Kerti mengejutkan Raju yang sudah ketakutan sekali.
తిన్నావే కిట్టి. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? Kedatangan suami istri tersebut hanya ingin berbulan madu di tempat itu dikarenakan pembayarannya sangat murah. Beserta mereka juga mendapati tawaran dari suami Ji untuk ikut berperan dalam film yang akan diproduksi oleh suami Ji. Di ruangan lainnya tampak Suda dan Veda berjalan mengelilingi tempat tersebut. Karena sudah merasa tidak asing akan tempat itu, di mana sudah pernah ke tempat tersebut beberapa tahun yang lalu. Tidak hanya itu saja, sudah juga menemukan beberapa barang-barang yang pastinya digunakan untuk penganiayaan, yang kini kemudian membuat Suda merasa tidak nyaman dengan lokasi yang tidak menyenangkan itu, dan hanya memperburuk kondisi dirinya. Hello, the event is about to start. Ketika acara akan segera dimulai, mereka semua terkejut karena Asok sang manajer mengarahkan bahwa semua orang yang kini berada di tempat tersebut tidak akan hidup alias akan tewas dengan sangat mengenaskan. Asok kemudian membacakan peran-peran mereka, di mana Kodandam mendapati peran untuk melecehkan seorang gadis yang nantinya akan datang kepadanya yang akan menonton film dirinya sendiri mengenai kematian yang akan menjemputnya. Sedangkan Veda berperan sebagai penipu yang akan menipu temannya sendiri, kemudian menjadi penyebab kematian dirinya. Lalu Raju berperan menjadi pembunuh korban selanjutnya, lalu kemudian membuat bukti-bukti yang menyesatkan mengenai kematian korban. Sementara Prabakar akan menyelidiki sebuah kasus di mana dirinya sendirilah yang menjadi pelakunya, di mana Prabakar harus kemudian membuat sebuah kasus tersebut layaknya sebuah kecelakaan agar film menjadi sedikit menegangkan, yang nantinya akan dilanjutkan oleh suami Ji yang berperan sebagai seseorang yang membunuh saudaranya dikarenakan sebuah harta warisan. Dan yang terakhir adalah Dr. Suda yang kemudian menjadi penyebab kematian seorang gadis miskin yang tidak melakukan operasi pada waktu yang tepat karena terkendala kekurangannya uang. Dan dilanjutkan oleh Rama dan Karti yang akan membantu Suda dalam operasi tersebut. Sontak mereka semua merasa sangat tegang karena mereka berkhayal bahwa film yang akan dibuat itu kemudian menceritakan sebuah komedi ataupun sebuah keromantisan. Setelah itu suami Ji mencoba membaca sebuah teks pemeran tersebut, di mana Asok mendapati bagian sebagai perekam saja. Namun ia juga akan melakukan sebuah pembunuhan juga. Selain itu mereka semua terkejut karena di dalam teks tersebut mengatakan bahwa kehidupan mereka akan berakhir pada malam itu juga. Yang mana mereka semua akan mati di tempat tersebut secara bersama-sama. Asok kemudian berusaha menjelaskan semuanya, mendapati undangan tersebut dari situs sosial media, yang kemudian ia menelpon para pemeran yang ternyata sudah tercantum di dalam situs tersebut, yaitu mereka semua yang berada di tempat tersebut. Dan sampai saat ini juga Asok belum melihat orang yang telah membuat alur cerita film yang akan mereka perankan. Kini mereka merasa kebingungan karena nyawa mereka sedang terancam akan kematian yang akan datang. Di samping itu sudah berusaha menjelaskan semuanya kepada mereka, bahwasanya tempat tersebut bukanlah sebuah studio pembuatan film, melainkan rumah sakit jiwa yang terbengkalai yang telah ditutup 30 tahun yang lalu, di mana seorang pria yang tinggal lumayan jauh dari tempat tersebutlah yang telah membangunnya. Namun para pegawainya mengatakan semua pasien yang dirawat tidak sembuh total, melainkan kemudian tambah gila. Bahkan ada yang tewas dengan sangat tragis. Padahal semua cerita tersebut tidaklah benar, yang mana semua pegawai tersebut telah menyiksa mereka semua hingga trauma sangat berat. Kemudian menyebabkan para pasien itu memutuskan untuk bunuh diri daripada harus disiksa dengan sangat kejam. Dan anehnya lagi, pria tersebut malah mengedarkan video itu ke sosial media. Sehingga rumah sakit jiwa tersebut digerebek oleh para polisi, kemudian ditutup karena kekejaman yang telah terjadi dalam rumah sakit itu. Mental asylum. Kini mereka semua benar-benar tidak bisa keluar dari tempat tersebut karena tidak terdapat sebuah jaringan seluler sama sekali, yang kemudian membuat mereka tidak bisa menghubungi seorang pun yang berada di luar sana.
Dan sialnya, mobil yang mereka kendarai telah hilang dari tempat di mana mereka parkirkan sebelumnya. Yang kemudian membuat mereka pusing 7 keliling karena tidak bisa berbuat apapun untuk kabur dari tempat tersebut yang hanya membuat nyawa mereka bisa melayang. Seketika Prabakar mengajak mereka semua untuk keluar bersama-sama dari tempat jahanam tersebut jikalau ingin selamat. Namun hanya Raju dan Kodandam saja yang ingin pergi bersama Prabakar. Dan setelah itu, mereka bertiga pun langsung bergegas menyusuri jalan agar mereka bisa selamat dari ancaman maut yang akan membunuh mereka. Sedangkan yang lainnya masih menunggu di dalam gedung tersebut dengan keyakinan ada seseorang yang akan menyelamatkan mereka. Di pertengahan jalan, Prabakar dan juga Raju memutuskan untuk kembali di mana mereka berpisah dengan Kodandam yang tidak kunjung juga datang. Seketika mereka berdua terkejut setelah melihat darah yang bercucuran di jalanan. Dan ditambah lagi mereka menikam mayat sang produser yaitu Kodandam yang kemudian tergeletak di balik sebuah rerumputan. Tiba-tiba saja sebuah cahaya menyinari mereka berdua. Kemudian seketika jatuh pingsan. Di dalam gedung terlihat seorang pria bernama Andi memasuki gedung tersebut karena ia ingin mengambil barang-barang miliknya. Asok yang merupakan seorang manajer pun heran karena Andi terus-menerus meminta barang titipannya. Yang kemudian Asok memberikan buku daftar pemeran yang ternyata Andi termasuk menjadi pemeran yang ke-10. Yang pastinya Andi juga akan mati di tempat tersebut bersama yang lainnya. Sontak Andi pun merasa panik karena hidupnya akan berakhir di dalam gedung tersebut. Tak lama kemudian Prabakar yang selamat tiba di gedung tersebut. Prabakar kemudian mengatakan bahwa permainannya sudah dimulai, di mana 2 orang yang bersamanya sudah tewas terbunuh dengan sangat mengenaskan oleh seseorang. Yang beruntungnya Prabakar berhasil kabur dari maut yang hampir saja menjemput dirinya. Sementara yang lainnya merasa panik karena suasana semakin mengerikan. Di samping itu, Andi mengajak mereka semua untuk kabur dari tempat yang jahanam tersebut. Namun tiba-tiba saja rencana untuk kabur digagalkan karena Asok sang manajer telah tewas terbunuh dengan sangat mengenaskan. Selain itu juga Andi semakin menjadi-jadi karena terlalu berlebihan dalam mengonsumsi narkoboy, sehingga membuat beberapa orang kesal dengan tingkah yang sangat aneh tersebut yang Andi lakukan. Dan kemudian Andi juga menambahkan bahwasanya mereka semua telah masuk ke dalam sebuah permainan yang sangat rumit. Yang di saat itu Andi langsung menggambarkan permainan tersebut, di mana Andi lumayan paham mengenai clue yang diberikan oleh sang dalang. Lantas kini semua orang yang berada di sana harus mengikuti arahan yang diberikan oleh Andi demi keselamatan diri mereka semua. I got something to do. Sementara itu suami Ji dan Suda berada di sisi lain untuk bersantai sejenak. Suda kemudian mengatakan bahwa ia tidak menyangka bahwa ending dari kehidupan mereka akan menjadi seburuk yang akan mereka rasakan pada saat ini, di mana satu persatu dari mereka akan dibunuh oleh seseorang yang belum diketahui sampai saat ini. Kini mereka berdua mencurigai Andi sebagai tersangka ataupun pembunuhnya, karena di awal mereka bertemu juga Andi sudah nampak aneh di setiap pergerakan yang dilakukan oleh Andi itu sendiri. Namun suami Ji menyangkal pernyataan tersebut, yang mana Andi adalah pecandu narkoba yang berat, yang kemungkinan bukan dialah pelakunya. Namun tiba-tiba saja sudah terkejut melihat suami Ji yang mengeluarkan busa dari dalam mulutnya. Yang di saat itu suami Ji telah dinyatakan tewas di malam itu juga. Seketika sudah merasa ketakutan dan mulai pasrah karena satu persatu dari mereka telah tewas di malam yang sama. Sedangkan Andi masih saja bercanda karena efek dari narkoba yang telah ia konsumsi. Sehingga membuat Prabakar menjadi marah karena di dalam situasi yang sangat genting seperti saat ini, Andi malah menjadi beban saja untuk mereka semua. Di malam itu nampak Suda
sudah mulai frustasi dengan keadaan yang semakin memburuk. Kini sudah ingin mengakhiri hidupnya terlebih dahulu dengan sendiri, di mana ia ingin bunuh diri saja. Seketika sudah terkejut setelah melihat sepasang kekasih sudah tergantung terlebih dahulu di bagian lantai paling atas, yang kemudian membuat Suda semakin stres karena tinggal menyisakan 4 orang saja. Dan setelah itu mereka semua memutuskan untuk berkumpul bersama di dalam ruangan tersebut agar tidak ada yang tewas lagi di antara mereka semua. Seketika Prabakar malah memukul kepala Andi dengan menggunakan sebuah botol kaca. Dikarenakan dari tadi si Andi ini tidak serius dalam menghadapi masalah yang sudah muncul di hadapan mereka semua. Namun Andi tidak merasa sakit ataupun marah karena masih dalam keadaan mabuk berat akibat efek samping narkoba yang telah ia konsumsi. Di samping itu Andi juga mengungkapkan semuanya kepada Prabakar yang membuat Prabakar tidak menyangka sama sekali, di mana Prabakar terkejut setelah mendengar penjelasan Andi yang mengatakan bahwa Prabakarlah pelaku yang sesungguhnya. Andi kemudian memanggil Suda dan yang lainnya untuk berkumpul di ruangan tempat tersebut. Yang di saat itu para korban yang telah tewas berada di sana dan ternyata mereka hanya berpura-pura saja. Di mana Andilah yang sudah membuat sebuah rencana tersebut untuk menjebak Prabakar, yang di waktu itu menjadi pelaku pembunuhan putranya Suda, yaitu Sagar, di sebuah rumah sakit tersebut. Suda sangat kesal sekali dengan Prabakar yang merupakan seorang polisi, yang seharusnya Prabakar melindungi orang-orang bukannya malah menyakiti orang-orang. Suda juga sangat berterima kasih terhadap Andi yang telah membantu dirinya untuk membalaskan dendam terhadap Prabakar. Yang di saat itu Andi merasa kasihan dengan penderitaan Suda yang sangat buruk setelah kematian putra tercintanya. Sampai-sampai sudah hampir saja ingin gila karena ia tidak bisa menuntut kasus yang ia alami. Yang akhirnya Andi menjebak Prabakar dengan bekerja sama dengan seluruh keluarganya Suda. Seketika Prabakar langsung teringat akan kasusnya Sagar, di mana Prabakar dan salah satu anggotanya telah menghajar habis si Sagar ini di kantor kepolisian. Dikarenakan Sagar tidak juga mengakui atas kesalahannya yang menunjukkan bahwa Sagar adalah pecandu narkoboy. Dan di saat itulah Prabakar merasa menyesal karena sudah membunuh Sagar dengan sangat kejam. Dan setelah itu mereka berdua langsung meletakkan mayat Sagar ke sebuah mobil yang sudah rusak, yang kemudian mereka membuat laporan bahwa Sagar mengalami sebuah kecelakaan. Kini Andi hanya hidup sendirian, di mana ayahnya telah meninggal karena sebuah kecelakaan, sedangkan ibunya meninggal karena sebuah penyakit yang menggerogoti badannya. Dan kini Andi sudah menganggap Suda sebagai ibunya sendiri, yang sama-sama menghadapi takdir yang sangat pahit, di mana Andi akan berusaha sebisa mungkin untuk membuat Suda bahagia kembali seperti dulu lagi. Dan setelah itu pun Andi beserta saudara-saudaranya Suda langsung meluncurkan aksinya yang bertempatan di dalam rumah sakit jiwa tersebut. Dan kini semuanya telah berjalan dengan sangat mulus, sehingga semuanya kini sudah terbukti bahwa Prabakar benar-benar bersalah. Setelah semuanya terungkap, para polisi pun akhirnya menggerebek tempat tersebut kemudian menangkap Prabakar, yang mana telah menjadi tersangka sebagai pelaku pembunuhan dan akan dikenai hukuman penjara seumur hidupnya. Sementara Suda berterima kasih banyak kepada Andi yang sudah banyak membantu Suda dalam membalaskan dendam atas kematiannya Sagar, yang kini sudah merasa kehilangan putra kesayangannya. Sedangkan Andi terlihat wajahnya berlumuran darah dan tetap sangat bahagia setelah melihat Suda senang dan bahagia kembali. Dan akhirnya kasus pembunuhan putranya Suda pun terpecahkan dan semua keadaannya kembali normal seperti sedia kala. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Viraji. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.